Selamat pagi, siang, sore rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Kita semua tahu, transformasi digital itu bukan lagi pilihan ya, tapi keharusan. Nah, tata kelola cloud ini anggap saja seperti peta jalan kita. Peta yang memastikan setiap rupiah anggaran IT kita itu benar-benar sampai manfaatnya ke masyarakat. Entah itu lewat layanan KTP, BPJS, atau perizinan yang lebih cepat. Yuk, kita mulai bahasannya. Nah ini dia, pertanyaan sejuta umat di banyak instansi pemerintah. Kita semua didorong untuk pindah ke cloud untuk berinovasi. Tapi di sisi lain, ada was-was kan? Jangan-jangan anggarannya malah bengkak, tapi layanannya nggak membaik. Jadi pertanyaannya sekarang itu bukan lagi perlu nggak sih kita pakai cloud, tapi lebih ke gimana caranya kita jinakkan teknologi canggih ini supaya benar-benar jadi alat bantu kita, bukan malah jadi beban anggaran? Oke, sebelum kita ngobrolin solusinya, kita coba lihat dulu yuk realita di lapangan, jujur-jujuran aja. Bagian pertama ini kita sebut kekacauan digital. Ini adalah kondisi yang sering terjadi ketika semangat inovasi itu tinggi, tapi sayangnya kita bergerak tanpa kompas, tanpa arah yang jelas. Hasilnya malah timbul masalah baru. Tanpa aturan main yang jelas, pengeluaran cloud itu bisa bocor di mana-mana. Coba bayangkan, Dinas A bikin server untuk aplikasi X. Di seberang sana, Dinas B tanpa koordinasi bikin server yang sama persis untuk aplikasi Y. Duplikasi kan? Atau contoh lain, ada proyek yang udah selesai berbulan-bulan lalu, tapi servernya lupa dimatikan, tagihannya jalan terus. Inilah yang namanya pemborosan diam-diam. Nggak kelihatan, tapi tahu-tahu anggaran kita habis. Uang rakyat loh. Nah, ini yang lebih bikin deg-degan, keamanan data. Kalau kita bergerak terlalu cepat tanpa standar keamanan yang baku, sama saja kita membiarkan pintu rumah kita terbuka lebar. Data sensitif pemerintah, dan yang paling penting, data pribadi jutaan warga negara kita jadi taruhannya. Ini adalah risiko yang sama sekali nggak bisa kita tawar-tawar. Ujung-ujungnya kalau manajemennya berantakan, sistemnya jadi nggak stabil. Siapa yang jadi korban? Ya masyarakat. Website layanan publik sering down, aplikasi buat ngurus ini itu lemotnya minta ampun. Ironis banget ya kan? Teknologi yang tujuannya mempermudah, malah mempersulit hidup warga. Jelas, bukan transformasi seperti ini yang kita mau. Oke, cukup ya bahas masalahnya. Kita semua paham kok tantangannya. Sekarang, mari kita fokus pada solusinya. Kalau dunia cloud itu kita ibaratkan lautan digital yang luas dan kadang penuh badai, maka tata kelola cloud inilah kompas yang kita butuhkan. Kompas untuk menavigasi lautan itu dengan selamat, efisien, dan sampai ke tujuan. Terus, apa sih sebenarnya kerangka tata kelola cloud itu? Gampangnya gini, anggap saja ini adalah peraturan pemerintah atau SOP-nya dunia digital kita. Di dalamnya ada aturan main yang jelas, prosedur yang standar, dan yang paling penting, siapa bertanggung jawab atas apa. Tujuannya itu bukan buat mengekang inovasi, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini untuk memberi pagar pengaman agar inovasi kita bisa lari kencang di jalur yang benar, aman, dan efisien. Kerangka kerja yang solid ini ditopang oleh 6 pilar utama. Pertama, tentu kerangka kerjanya itu sendiri, aturan mainnya. Kedua, manajemen sumber daya, cara kita ngelola aset digital. Ketiga, struktur tim, pembagian peran siapa mengerjakan apa. Keempat, pemantauan kinerja, gimana kita mengukur sukses. Kelima, manajemen vendor, cara kita bermitra dengan pihak ketiga. Dan yang terakhir, yang bikin ini semua terus relevan, peningkatan berkelanjutan. Inilah keenam fondasi digital kita. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Di bagian ketiga ini, kita akan fokus ke pilar-pilar awal yang paling dasar, yaitu membangun fondasi operasional yang andal. Persis seperti membangun gedung pemerintahan, kita harus pastikan fondasinya kokoh dulu sebelum kita berani membangun lantai-lantai berikutnya. Lihat 3 prinsip simple ini. Pertama, tagging atau penandaan. Setiap aset digital, server, database, wajib kita kasih label. Ini punya dinas mana? Untuk proyek apa? Siapa penanggung jawabnya? Biar jelas. Kedua, life cycle atau siklus hidup. Harus ada prosedur untuk mematikan sumber daya yang sudah nggak terpakai. Sama seperti kita mematikan AC dan lampu di ruang rapat yang kosong. Ketiga, alur persetujuan. Nggak bisa lagi sembarang orang bikin server. Harus ada persetujuan berjenjang. 3 hal ini adalah senjata ampuh kita buat memberantas yang namanya pengeluaran siluman. Teknologi secanggih apapun nggak akan ada artinya tanpa orang yang tepat di belakangnya. Kita butuh arsitek yang merancang cetak birunya, insinyur yang membangunnya. Dan ini yang krusial, ada tim FinOps. Ini adalah peran baru yang tugasnya jadi penjaga gawang anggaran di dunia cloud. Mereka inilah yang memastikan setiap rupiah yang kita belanjakan itu benar-benar memberikan nilai maksimal untuk negara dan masyarakat. Baik, fondasi operasionalnya sudah mulai kuat, sekarang kita naik ke level berikutnya. Sesuatu yang sangat melekat dengan tugas kita sebagai ASN, akuntabilitas.
Gimana caranya kita mengukur kinerja dan memastikan para mitra atau vendor kita itu menepati janji-janji mereka? Slide ini menunjukkan dengan sangat jelas kenapa pemantauan itu wajib hukumnya. Di kolom kiri, itu janji manis vendor di atas kertas, atau yang biasa kita sebut SLA. Sistem katanya akan aktif 99,9% dari waktu. Tapi lihat kolom kanan, itu kenyataannya setelah kita ukur. Beda kan? Dengan data konkret seperti ini, kita punya dasar yang kuat untuk menagih janji mereka dan memastikan layanan publik kita tidak terganggu. Jadi, kuncinya ada 3 hal yang harus kita pegang erat-erat. 1. Negosiasi kontrak yang cermat dari awal untuk melindungi kepentingan publik. 2. Penegakan SLA yang tegas. Kalau kinerja mereka nggak sesuai, harus ada konsekuensinya. Dan ketiga, bangun hubungan kemitraan yang baik. Ingat, vendor itu bukan cuma penjual, mereka adalah mitra strategis kita dalam menyukseskan pelayanan publik. Akhirnya kita sampai di pilar terakhir, pilar yang membuat tata kelola ini jadi sesuatu yang hidup dan dinamis. Kita semua tahu, dunia teknologi itu berubahnya cepat sekali, kebutuhan masyarakat pun sama. Makanya, kita harus terus tumbuh dan berinovasi. Tata kelola ini bukan dokumen mati yang dicetak sekali lalu disimpan di laci. Prosesnya sebetulnya sederhana, menjadi sebuah siklus. Pertama, kita rutin tinjau kembali kebijakan dan kinerja kita. Apa yang sudah bagus, apa yang kurang. Dari situ, kita cari cara untuk optimalkan, baik dari segi biaya maupun efisiensi. Dan yang terpenting, kita harus selalu punya radar yang aktif untuk adopsi inovasi baru yang bisa memberikan manfaat lebih besar lagi bagi masyarakat. Ini adalah semangat perbaikan tanpa henti. Pada akhirnya, semua pilar, semua aturan, semua prosedur tadi muaranya cuma satu. Seperti yang tertulis di sini. Tujuannya bukan sekedar menggunakan cloud, tapi menggunakannya dengan baik demi kemaslahatan publik. Setiap keputusan yang kita ambil harus selalu kita timbang dengan pertanyaan, apakah ini akan membawa kebaikan yang lebih besar untuk masyarakat Indonesia? Jadi rekan-rekan ASN sekalian, mari kita ubah cara pandang kita. Tata kelola ini bukanlah birokrasi tambahan yang memberatkan. Justru, inilah fondasi kokoh yang memungkinkan kita untuk berinovasi dengan aman, membangun layanan publik digital yang bisa kita banggakan. Pertanyaannya kini kembali kepada kita semua. Siapkah kita menjadi arsitek dan pembangun masa depan digital Indonesia yang lebih baik? Terima kasih.